Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan dari hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk babul hassi ala suwari wa ayatin makhsusatin. Kita masuk bab anjuran untuk membaca surat-surat atau ayat-ayat pilihan. Apa maknanya? Ialah surat-surat atau ayat-ayat yang memiliki keutamaan khusus. Walaupun kita maklumi semua ayat dalam Al-Quran seluruhnya memiliki keutamaan, namun ada beberapa ayat, ada beberapa surat yang Allah khususkan memiliki keutamaan yang khusus daripada ayat yang lain, dari surat yang lain. Hadis yang pertama, an Abi Sa'idin Rafi ibni Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Rafi, beliau namanya Rafi bin Mu'alla ibnil Mu'alla, Rafi ibnil Mu'alla radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'dhama suratan fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjidi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maukah kamu, yakni Rafi, maukah kamu aku ajari surat yang paling a'dham, yakni surat yang paling agung dalam Al-Quran, yakni engkau membacanya sebelum engkau keluar dari masjid. Maaf, maknanya ialah maukah kamu aku ajari satu surat yang agung yang akan aku ajarkan sebelum engkau keluar dari masjid ini. Jadi Rafi ini mau diajari Nabi satu surat yang agung sebelum nanti keluar dari masjid, karena ini posisinya di dalam masjid. Fa akhadha bi yadi falamma aradna an nakhruja qultu, ya Rasulullah, innaka qulta la'u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Maka beliau mengambil atau memegang tanganku tatkala kami ingin keluar, Qultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, artinya Nabi hendak keluar masjid sambil menggandeng tangan sahabat ini. Inilah kedekatan Rasulullah dengan para sahabat. Lalu tatkala kedudukannya atau kondisi seperti itu, maka saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka qulta la'u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi engkau mengatakan, sungguh aku akan mengajarimu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Qala, maka beliau Rasulullah SAW memberitahu, mengabarkan kepada sahabat ini, alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani. Alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul masani wal Qur'anul azimu alladhi utituhu. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta semesta alam. Surat yang agung, yang paling agung itu ialah sab'ul masani, surat 7 atau 7 yang masani, yang diulang-ulang.
Wal Qur'anul azimu, yakni Al-Qur'an al-azim, Al-Qur'an yang agung, yang aku diwahyukan, yang aku diberi wahyu oleh Allah SWT. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sab'ul Masani di sini para ulama menjelaskan ialah surat Al-Fatihah. Inilah keutamaan surat Al-Fatihah. Ya. Tatkala sahabat ini berada dalam masjid, Nabi Muhammad SAW telah mengatakan kepada sahabat ini, aku akan mengajarimu satu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka tatkala hendak pergi dari masjid atau beranjak keluar dari masjid, maka sahabat ini menagih kepada Rasulullah SAW, apa yang akan engkau ajarkan, ya, yakni surat apa yang agung itu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, menjawab, surat yang paling agung itu ialah As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani ialah nama lain dari surat Al-Fatihah. Ya. Kenapa disebutkan As-Sab'ul Masani yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang? Artinya dikarenakan ayat ini diulang-ulang dalam setiap sholat kita, dalam setiap rakaat. Al-Quran, yakni apa? Al-Fatihah ini atau Sab'ul Masani ini diulang-ulang terus dalam setiap rakaat dari sholat-sholat kita, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Bahkan membaca Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Apabila seseorang tidak melakukan rukun ini, maka tidak sah sholatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la sholata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an, atau dalam redaksi yang lain, bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat seseorang apabila dia tidak membaca ummul Qur'an, yakni Al-Fatihah. Dikatakan ummul Qur'an karena dalam surat Al-Fatihah ini terkandung seluruh apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Dalam redaksi yang lain, bifatihatil kitab, dengan pembuka kitab, yakni pembuka Al-Quran. Karena mushaf Al-Quran dibuka dengan surat ini, yakni surat yang pertama, ya, surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari Al-Quran. Ini keutamaan surat Al-Fatihah. Lalu berikutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah yang lain ialah sebagai penyembuh, obat, atau istilah lainnya ialah ruqyah. Surat yang digunakan untuk meruqyah seseorang yang diganggu jin, ataupun surat yang digunakan untuk meruqyah orang yang sakit. Ya. Kapan ruqyah dengan Al-Fatihah ini bisa manjur? Syekh menyebutkan ada beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah dia harus membacanya dengan keimanan. Dia harus membacanya dengan keimanan. Dia harus beriman. Beriman dengan bahwasanya Al-Quran ini merupakan penyembuh. Sebab Allah menyembuhkan orang yang sakit. Yakni dengan membaca Al-Quran ini bisa digunakan sebagai obat. Karena maklum, Al-Quran merupakan obat bagi penyakit hati, juga sekaligus obat bagi jasad manusia. Tentu ini dengan izin Allah tentunya. Tatkala ia beriman dengan kitabullah, beriman dengan Al-Quran, dan membacanya dengan penuh keyakinan, maka insya Allah Ta'ala ruqyah ini akan berhasil.
dan dia serahkan seluruhnya hanya kepada Allah SWT, dikarenakan dia hanya mencari sebab. Lalu syarat yang kedua dari ruqyah dengan Al-Fatihah ini ialah yang dibacakan Al-Fatihah ataupun orang yang diruqyah ini harus yakin juga beriman kepada Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an sebagai sebab disembuhkannya penyakit seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang meruqyah sudah yakin, sudah beriman, namun yang diruqyah tidak yakin, maka ini tidak terpenuhi syarat ruqyah. Kita ambil suatu kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dulu. Baginda Rasulullah SAW mengirim suatu pasukan ke suatu tempat. Tatkala pasukan tersebut hendak bermalam, maka ia singgah di suatu tempat di suatu qabilah. Mereka, para sahabat ini, pasukannya Rasulullah SAW hendak bermalam. Izin untuk singgah bermalam di kampung tersebut. Namun qadarullah, penduduk kampung tersebut, qabilah tersebut menolak kedatangan mereka, kehadiran mereka. Maka para sahabat pun pergi dari tempat tersebut. Tatkala para sahabat atau pasukan tersebut pergi beberapa saat, maka Allah mentakdirkan kepala suku atau kepala qabilah tadi digigit oleh serangga, yakni digigit oleh kalajengking. Digigit kalajengking dan terkena racun kalajengking tersebut. Dan lalu pemimpin qabilah tersebut mengeluh kepada penduduknya dan memerintahkan kepada penduduk kampung tersebut agar menemui rombongan pasukan Rasulullah SAW, rombongan para sahabat tadi. Kenapa? Meminta untuk dibacakan kepadanya bacaan-bacaan yang bisa menyembuhkan gigitan serangga atau kalajengking tadi. Jadi budaya atau kebiasaan membacakan bacaan tertentu kepada orang yang terkena sihir ataupun digigit binatang buas, binatang beracun itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah. Namun yang dibaca mungkin bukan Al-Quran, bukan Al-Quran, karena Al-Quran belum turun kala itu. Maka diutuslah utusan kepada pasukan para sahabat, pasukannya Rasulullah SAW, meminta agar salah seorang mereka membacakan bacaan tertentu kepada kepala sukunya. Maka salah seorang sahabat menyanggupinya. Maka sahabat tersebut datang kepada pemimpin qabilah tadi dan membacakan surat Al-Fatihah. Membacakan meruqyah dengan bacaan surat Al-Fatihah. Maka tatkala ia baca, seorang sahabat ini membaca surat Al-Fatihah, maka pemimpin qabilah tadi bangun seperti tidak terjadi apa-apa padanya, seperti tidak digigit apapun, artinya sembuh, seakan-akan tidak ada sesuatu yang menyakitinya, artinya seperti sedia kala, efek gigitan serangga atau gigitan kalajengking tadi tidak ada, seperti sedia kala sebelum digigit kalajengking tadi. Dia berdiri tanpa merasakan apapun. Demikianlah yang dikisahkan di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW. Maka
pimpinan suku tadi memberi upah kepada sahabat yang membacakan ruqyah berupa surat Al-Fatihah tadi dengan seekor kambing. Ya. Maka seekor kambing itu dibawa oleh para sahabat. Ya. Maka sahabat pun pergi dengan membawa seekor kambing. Tatkala mereka datang kepada kelompok pasukan yang lain dari para sahabat yang lain, maka sebagian mereka tidak mau untuk menerima kambing tadi, ya. Artinya mereka khawatir apakah kambing tadi halal untuk dimakan. Ya. Inilah sikap waroknya para sahabat. Mereka tidak mau memakan sesuatu yang belum jelas hukumnya. Sebagian mereka mengatakan, ya kita tidak akan memakan kambing ini sampai kita menanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka tatkala sampai di Madinah, para sahabat masih membawa kambing tadi. Maka bertanya salah seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, apakah halal? Ya. Halalkah jika kami mengambil upah kambing ini, yakni upah dari meruqyah dengan Al-Fatihah tadi? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan khuduha watribuli ma'akum bisahmin atau bisahmin. Ya, enggak apa-apa ya. Ambillah kambing tadi sebagai upah ya. Dan aku minta jatah ya. Dan aku minta jatah kambing tadi ya. Suruh menyembelih, Rasulullah minta ya. Ini dalil bahwasanya boleh seseorang mengambil upah dari ruqyah. Ataupun para ulama masih meluaskan, mengkiaskan, termasuk boleh mengambil upah dari mengajari Al-Quran. Ya, boleh mengambil upah seseorang yang mengajarkan Al-Quran. Ya, boleh mengambil gaji. Ya, boleh menerima gaji. Ya, kalau kita mau mengajari Al-Quran di TPA, ya, maka tidak mengapa kita menerima gajinya. Lalu juga boleh seseorang, mungkin ustadz, tatkala mengisi taklim, menerima amplop. Tidak mengapa ya. Berdasarkan dalil ini, ya, dikiaskan dengan kisah ini. Maka ini sebagai bantahan ilmiah bagi mungkin sebagian orang yang mengharamkan gaji dari mengajarkan ilmu agama. Ya. Rasulullah SAW pun tidak mengingkari hal tersebut dan membolehkan untuk mengambil upah dari bacaan Al-Quran berupa ruqyah. Ya. Apalagi itu ruqyah tadi bermanfaat bagi jasad seseorang. Apalagi seseorang yang mengajarkan ilmu agama, tentu manfaatnya tidak hanya bagi jasad yang diajari, tapi manfaatnya ialah bagi rohani, bagi kehidupan hati seseorang hamba, mengingatkan kepada jalan akhirat, jalan surga. Maka ini tentu lebih dibolehkan lagi untuk mengambil upah, mengingat manfaatnya yang lebih besar. Namun yang bisa dijadikan perhatian, ya, sebagai adab seorang pengajar, tentu ya tidak mempersyaratkan ya jumlah nominal yang terlalu besar yang memberatkan bagi seseorang yang diajari ia Al-Quran. Ya, sewajarnya dengan urf adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya. Apabila mungkin seseorang itu ustadz di suatu tempat biasanya mendapatkan uang sekian, ya, mungkin untuk makan plus bensin, maka tentu ini masih batas normal wajar. Tapi saat dia mengambil upah yang sangat besar jumlahnya, maka ini tentu lebih dipertimbangkan lagi. Namun apabila tidak menerima pun juga tidak mengapa, ya, dalam rangka menjaga iffah, kemuliaan seseorang, apalagi dia seorang yang mampu. Mungkin ustadz tadi sudah kaya, ya, jadi tatkala ia tidak mau membebani jamaah agar tidak memberikan amplop, tentu ini lebih bagus lagi, ya. Namun kalau kita mengharamkan secara mutlak, mengharamkan menerima amplop dari pemberian jamaah, ini tentu butuh dalil, ya, butuh dalil. Maka kita pertengahan dalam hal ini. Demikian yang bisa kita sampaikan, bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling mulia, a'dhamu suwar dalam Al-Quran.
yang dengan Al-Fatihah tadi merupakan rukun dari rukun salat. Tidak sah seseorang salatnya tanpa membaca Al-Fatihah. Ya. Lalu yang kedua, Al-Quran bisa menjadi ruqyah. Bisa menjadi ruqyah, bacaan yang dibacakan kepada orang yang sakit. Dan boleh mengambil upah dari bacaan Al-Quran kita kepada orang yang kita bacakan Al-Quran tadi berupa ruqyah. Juga sebagai penutup, saya tambahkan, hendaknya seseorang ketika menjenguk orang yang sakit, hendaknya ia membaca surat Al-Fatihah ini sebagai apa? Sebagai ruqyah, ya. Sebagai ruqyah tanpa diminta oleh orang yang sakit atau keluarga yang si sakit, ya. Tanpa diminta, kita harusnya tatkala kita menjenguk orang yang sakit, kita bacakan Al-Fatihah minimal, ya. Bacaan minimalnya tidak terlalu lama. Bacaan Al-Fatihah itu sebentar. Ini yang juga diwasiatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi